Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua yang terhormat, Bapak Dr. Haji Deden Kumar Priyatna, STSIP MM CHRA, selaku Rektor Universitas Medan Mukti. Yang terhormat Ibu Dr. Haji Wina Roslina, SE MM CPM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Mukti. Yang terhormat Bapak Dodi Tisna Amijaya, SEMM, selaku Ketua Program Studi Manajemen S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Mukti. Yang terhormat Bapak Dr. Feby Febrian, SEMM, selaku dosen pembimbing. Izin memperkenalkan diri, saya Lucy Marcella Ajistia dengan NPM 4122-421-110469 dengan program studi manajemen angkatan 2021. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas waktu dan tempatnya. Pada kesempatan hari ini, saya ingin mempresentasikan laporan akhir magang di PT Bank BPR Kertara Harja dengan judul Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Internal atau SPI dalam mendukung efektivitas pemberian kredit kepada para UMKM di Kabupaten Bandung. Baik, untuk pembahasannya, yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada profil organisasi dan aktivitas magang, yang ketiga pembahasan, yang keempat kesimpulan dan saran, yang kelima ada refleksi diri. Yang pertama ada pendahuluan. Dengan berlatar belakang, bank merupakan suatu lembaga keuangan yang tidak dapat dilepaskan keterkaitannya dengan laju perputaran kebutuhan ekonomi manusia. Dalam kehidupan bermasyarakat, dapat dilihat jika aktivitas manusia dalam dunia bisnis tidak terlepas dari peranan bank selaku pemberi layanan perbankan dalam masyarakat. Salah satu bentuk kegiatan yang dilakukan oleh bank adalah pemberian kredit. Dalam memberikan kredit, bank harus mempunyai kepercayaan terhadap calon debitur bahwa dana yang diberikan akan digunakan sesuai dengan tujuan dan pada akhirnya akan dikembalikan lagi kepada bank sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Keberadaan Bank Pengkreditan Rakyat ini juga diharapkan mampu menumbuhkan perekonomian mikro melalui penyaluran dana kepada usaha-usaha mikro kecil dan menengah untuk memperkuat struktur modal dan mengembangkan usaha mereka. Pemberian kredit terhadap UMKM bukan tanpa resiko, melainkan resiko yang akan ditanggung dapat menjadi lebih besar karena UMKM merupakan usaha dalam skala menengah yang pada umumnya rentan terhadap kegagalan ekonomi. Tujuan magang, yang pertama ada evaluasi atas praktik yang dilakukan selama magang. Selama kurang lebih 3 bulan magang, penulis ditempatkan di bagian sistem pengendalian internal atau SPI, yang dimana penulis mendapatkan tugas untuk mencoba mengerjakan pelengkapan berkas setoran dan validasi, dropping, menghitung biaya, pendataan nasabah, serta melakukan OJK checking terhadap data nasabah. Yang kedua, melakukan refleksi diri atas kegiatan magang. Selama magang, penulis banyak mendapatkan skill dan juga pengalaman baru dalam bidang sistem pengendalian internal, yang dimana ilmu tersebut tidak didapat selama di perkuliahan. Penulis menjadi tahu cara mengerjakan pelengkapan berkas setoran dan validasi, dropping, menghitung biaya, pendataan nasabah, serta melakukan OJK checking terhadap data nasabah. Yang kedua yaitu profil organisasi dan aktivitas magang. Profil organisasi yaitu Bank Perkreditan Rakyat atau BPR Kertara Harja merupakan sebuah lembaga keuangan yang beroperasi dalam sektor mikro dengan tujuan mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Sebagai salah satu BPR yang dimiliki oleh pemerintah daerah, organisasi ini berfokus pada penyediaan akses keuangan yang inklusif bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah, individu, serta kelompok masyarakat lainnya. BPR Kertara Harja menjalankan operasionalnya dengan mengacu pada regulasi yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, sehingga seluruh proses bisnisnya sesuai dengan standar yang berlaku dalam industri perbankan. Ada visi dan misinya, yaitu visi menjadi BPR yang bedas atau bangkit, edukatif, dinamis, agamis, dan sejahtera, melalui tata kelola yang baik berbasis inovasi dan teknologi untuk mengembangkan ekonomi kerakyatan dalam rangka meningkatkan daya saing dan kemandirian tahun 2025. Selanjutnya ada misi. Yang pertama ada membangkitkan dan mewujudkan perekonomian masyarakat yang berdaya saing dengan akses layanan menguntungkan. Yang kedua, membangkitkan kemitraan strategis yang berfokus pada UMKM untuk meningkatkan perekonomian daerah. Yang ketiga, menyelenggarakan layanan digitalisasi dengan keunggulan teknologi yang berorientasi kebutuhan pasar untuk kesejahteraan masyarakat. Dan yang terakhir, sebagai sumber pendapatan asli daerah. Aktivitas magang
yaitu kegiatan magang dilakukan selama 3 bulan, mulai dari tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan 9 Januari 2025 dengan jadwal kerja hari Senin sampai dengan hari Jumat dimulai pada pukul 08.00 sampai pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat. Penulis ditempatkan pada bagian sistem pengendalian internal atau SPI yang beraktivitas selama magang, yaitu melengkapi berkas setoran validasi dan tabungan, dropping kas teller dan kas induk, menghitung biaya, pendataan nasabah, pengarsipan berkas, OJK checking, serta aplikasi sistem layanan informasi keuangan. Yang ketiga ada pembahasan. Yang pertama ada pengertian sistem pengendalian internal atau SPI, yaitu suatu sistem dan prosedur dari sebuah perusahaan untuk melindungi aset-aset di dalam perusahaan. Hal ini juga digunakan untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan peraturan yang berlaku. Yang dimaksud dari pengendalian internal adalah seluruh data dari suatu bagian akan otomatis diperiksa oleh bagian lain di suatu perusahaan. Sistem di dalam pengendalian internal ini meliputi seluruh cara dan alat yang ditetapkan untuk menjaga keamanan harta dan data milik perusahaan, memeriksa ketepatan data, meningkatkan efisiensi operasional, dan menjaga peraturan yang sebelumnya sudah ditetapkan. Pengendalian internal ini cukup penting bagi perusahaan karena menyangkut data-data di dalam perusahaan. Karena setiap ada data yang masuk harus diverifikasi. Contohnya seperti rotasi jabatan, pengajuan cuti, laporan kerja dinas, dan lain-lain. Yang kedua ada penerapan sistem pengendalian internal, yaitu proses untuk merancang dan menjalankan prosedur perlindungan dan proses yang bertujuan melindungi data dan sistem perusahaan. SPI juga bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Penerapan SPI dapat dilakukan di berbagai sektor seperti perusahaan, pemerintah, dan lembaga pendidikan. Yang ketiga ada pengertian kredit, yaitu pinjaman uang atau tagihan yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada individu atau perusahaan. Kredit diberikan berdasarkan kesepakatan antara pemberi dan penerima kredit dengan kewajiban untuk membayar kembali pinjaman beserta bunganya. Yang terakhir ada pengertian UMKM. UMKM atau usaha mikro kecil menengah adalah jenis usaha yang dikelompokkan berdasarkan skala operasionalnya. Usaha mikro biasanya dikelola oleh 1 atau 2 orang dengan modal yang kecil, seperti warung atau pedagang kaki lima. Selanjutnya, ada analisis penerapan sistem pengendalian internal atau SPI. Evaluasi penerapan sistem pengendalian internal atau SPI dalam mendukung efektivitas pemberian kredit kepada para UMKM di PT Bank BPR Kertarahaja Kabupaten Bandung merupakan bagian penting untuk proses merancang dan menjalankan prosedur perlindungan dan proses yang bertujuan untuk melindungi data nasabah dan sistem perusahaan. Faktor lain yang dapat dianalisis penerapan SPI yaitu efisiensi dan efektivitas dalam bidang keuangan, operasional kerja, sumber daya manusia, dan teknologi informasinya, serta perilaku dan tindakan pegawai dalam melaksanakan tugasnya agar tidak ada kendala dalam pelaporannya. Yang keempat, ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yaitu sistem pengawasan internal yang kuat sangat krusial untuk memastikan efektivitas pemberian kredit kepada UMKM. Pengawasan yang baik dapat meminimalisir risiko kredit macet, meningkatkan kepercayaan pemberian pinjaman, dan pada akhirnya mendorong pertumbuhan UMKM. UMKM seringkali memiliki sumber daya yang terbatas untuk membangun sistem pengawasan yang memadai. Saran bagi perusahaan yaitu pihak perusahaan diharapkan untuk mengenalkan terlebih dahulu pekerjaan apa yang akan dikerjakan oleh penulis agar penulis tidak bingung dengan pekerjaan yang akan dikerjakan. Bagi perguruan tinggi, pihak kampus diharapkan untuk menyampaikan penjelasan terkait informasi dalam pelaksanaan magang sehingga mahasiswa menyiapkan apa saja yang telah diinformasikan sebelumnya. Yang kelima ada refleksi diri, yaitu dalam kegiatan magang ini penulis banyak mendapatkan ilmu dan juga pengalaman baru magang di PT BPR Kertarahaja, khususnya di bagian sistem pengawasan internal atau SPI. Penulis jadi mendapatkan skill dan juga pengalaman baru dalam bidang sistem pengawasan internal yang awalnya penulis belum terbiasa dengan suasana kerja di sana, tetapi sering berjalannya waktu, penulis mampu menyesuaikan diri dengan sistem kerja dan juga bekerja sama dengan pegawai lain di sana. Sekian dari saya, terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.